Selamat datang! Di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas semua yang perlu kamu tahu buat mulai petualangan investasi di pasar modal Indonesia. Udah siap? Yuk kita mulai perjalanannya. Pernah nggak sih pas lagi santai minum kopi atau scroll-scroll media sosial, kamu kepikiran, gimana ya rasanya kalau aku bisa punya sebagian kecil dari perusahaan yang produknya aku pakai setiap hari? Entah itu bank langganan kamu atau provider seluler yang bikin kamu terus connect. Gimana kalau kamu bisa lebih dari sekedar jadi pelanggan? Nah, pikiran tadi itu bukan cuma angan-angan loh. Ada tempatnya di mana kamu bisa wujudin keinginan itu. Namanya pasar modal. Yuk, kita kupas bareng-bareng. Apa sih ini sebenarnya? Coba deh bayangin, pasar modal itu kayak sebuah pasar super gede dan rame. Di satu sisi ada perusahaan-perusahaan keren yang butuh dana jangka panjang. Bukan buat sehari-hari ya, tapi buat proyek besar kayak bangun pabrik baru atau riset teknologi canggih. Nah, di sisi lain, ada orang-orang kayak kita yang pengen uangnya tumbuh. Pasar modal inilah yang jadi jembatan penghubung mereka. Jadi, ini tuh simbiosis mutualisme. Perusahaan dapat bensin buat ngebut, dan kita sebagai investor dapat kursi di barisan depan buat ikut nikmatin kesuksesan mereka. Coba bayangin, perusahaan teknologi yang dulu kecil sekarang jadi raksasa. Itu semua bisa terjadi berkat para investor awal. Itulah hebatnya pasar modal, dia jadi mesin penggerak ekonomi. Oke, kita udah tahu pasarnya di mana. Sekarang kita intip yuk menunya ada apa aja. Pilihannya sih banyak, tapi buat pemula ada 3 menu utama yang wajib banget kamu kenal. Pertama dan yang paling populer adalah saham. Waktu kamu beli saham, kamu tuh bukan sekedar naruh duit loh, kamu tuh lagi beli secuil kepemilikan. Anggap aja perusahaannya itu kue ulang tahun yang gede banget, nah setiap lembar saham itu sepotong kecil dari kue itu. Sekecil apapun potongannya, kamu tetap salah satu pemiliknya. Keren kan? Nah, jadi pemilik saham biasa itu bukan cuma buat gaya-gayaan. Kamu dapat hak-hak beneran nih. Kamu bisa ikut kasih suara di rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kamu berhak dapat bagian keuntungan yang namanya dividen, dan kamu bahkan punya hak klaim atas aset perusahaan kalau amit-amit ya perusahaannya bangkrut. Jadi ini benar-benar kemitraan loh. Selanjutnya ada obligasi. Gampangnya gini, kalau saham itu bikin kamu jadi pemilik, obligasi bikin kamu jadi bank. Kamu pada dasarnya minjemin duit ke perusahaan atau pemerintah, dan mereka janji bakal balikin plus bunganya. Jadi, ini pendekatan investasi yang hasilnya cenderung lebih bisa ditebak daripada saham. Terakhir, ada reksadana. Anggap aja ini paket investasi siap saji. Kalau kamu nggak punya banyak waktu atau belum pede buat milih-milih saham dan obligasi sendiri, reksadana ini cocok banget. Ada manajer investasi profesional yang ngerjain semuanya buat kamu. Ngumpulin dana dari banyak orang, terus dibeliin macam-macam instrumen. Praktis banget kan? Oke, kita udah bahas apa aja yang bisa dibeli. Sekarang, pertanyaannya, gimana dan di mana sih proses jual belinya terjadi? Yuk kita lihat. Pada dasarnya, ada 2 arena utama, tempat kamu bisa bertransaksi. Masing-masing punya aturan mainnya sendiri, jadi penting banget buat tahu bedanya. Nah, ini dia bedanya. Pasar perdana itu ibaratnya kamu beli produk pas lagi launching. Kamu beli langsung dari perusahaannya dengan harga perdana yang udah ditentuin. Penawarannya eksklusif dan waktunya terbatas. Kalau pasar sekunder ini lebih kayak bursa jual beli barang bekas. Kamu transaksi sama investor lain. Harganya bisa naik turun setiap saat tergantung permintaan dan penawaran. Jauh lebih dinamis. Oke, kita tarik napas dulu sebentar karena bagian ini penting banget. Setiap investasi itu punya 2 sisi mata uang. Ada potensi keuntungan, tapi ada juga risikonya. Paham sama keseimbangan ini adalah kunci. Jadi, yuk kita jujur-jujuran, imbal hasilnya bisa dapat apa aja, tapi resikonya juga apa aja. Mengabaikan salah satunya itu resep buat boncos. Jadi kita harus masuk ke dunia ini dengan mata terbuka lebar. Yuk kita bedah tabel ini. Kalau saham, untungnya bisa dari dividen atau capital gain, yaitu pas kamu jual dengan harga lebih tinggi. Risikonya, ya kebalikannya, capital loss alias jual rugi. Risiko paling parahnya likuidasi, di mana nilai investasimu bisa hilang. Kalau obligasi, enaknya dapat bunga rutin, tapi risikonya si penerbit gagal bayar. Terakhir reksadana, walau risikonya udah disebar, bukan berarti bebas risiko ya, tetap ada potensi nilainya turun juga. Sekarang setelah tahu semua ini, kamu mungkin mikir, oke, atau siap, terus gimana mulainya? Tenang, langkah pertamanya ternyata lebih gampang dari yang dibayangkan. Mari kita urutkan satu persatu. Prosesnya simpel banget. Pertama, kamu buka rekening di perusahaan sekuritas atau broker. Kedua, kamu tinggal pasang order mau beli atau jual apa.
Nanti orderan kamu masuk ke sistem canggihnya bursa, anggap aja mak comblang super cepat yang bakal nyariin pasangan buat orderan kamu. Kalau udah ketemu, transaksinya diselesaikan, dan voila, kamu resmi jadi seorang investor. Gampang kan? Jadi, ingat ya, pasar modal itu alat yang ampuh banget buat ngebangun kekayaan. Tapi ya, namanya juga alat, apalagi alat yang canggih. Kita harus ngerti dulu cara pakainya biar hasilnya maksimal dan gak malah celaka. Pengetahuan itu kuncinya. Nah, sekarang kamu udah pegang petanya nih. Kamu udah tahu medannya, alat-alatnya, sampai tantangannya. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, perjalanan investasi ini mau kamu bawa kemana?